Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika kita belajar public speaking itu bukan tentang hanya belajar bagaimana sih supaya suara kita bagus. Banyak kok orang-orang yang terlahir dengan suara yang indah dari mereka bayi begitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana walaupun suara kita sudah bagus, tapi ketika tidak dilatih ya tidak akan jadi apa-apa. Ketika tidak diimplementasikan dengan baik, eh, tidak dipraktikkan dengan baik begitu ya, tidak ditempatkan dengan baik, maka ya tidak akan jadi apa-apa. Maka kalau kita tahu kita punya potensi yang baik, silahkan boleh dilatih lagi supaya itu akan jadi satu hal yang baik untuk potensi kita dan juga kualitas kita. Bagi teman-teman yang mungkin, oh saya rasa suara saya tuh rasanya kurang menjual begitu ya. Mungkin saya tidak terlahir dengan suara yang bagus dari bayi begitu. Itu gimana Bu Nadia? Ya nggak apa-apa. Teman-teman masih bisa latihan, termasuk teman-teman memilih program studi ilmu komunikasi atau memilih bagi yang bukan prodinya ilmu komunikasi, yang memilih mata kuliah ini, teman-teman juga bisa belajar, bisa juga punya public speaking dan kualitas yang bagus dalam public speaking begitu ya. Nah, dengan cara apa belajarnya? Bukan hanya tentang olah suara saja, tapi ada tiga hal. Kalau misalkan kita mungkin ingat-ingat lagi dulu pas SD atau saat SMP atau saat kuliah gitu. Oh, saat kuliah. Sekarang lagi kuliah. Atau mungkin teman-teman yang pernah kuliah S1 sebelumnya lalu sekarang ambil UT. eh, Mungkin ada yang pernah ikut teater begitu ya. Biasanya kan kita yang dilatih bukan olah suara saja, tapi ada olahraga dan juga olah rasa. Yang pertama akan saya bahas adalah olahraga. Kenapa sih orang mau punya public speaking yang bagus, harus bisa membiasakan olahraga juga? Karena olahraga itu akan mempengaruhi ketahanan pernafasan kita, ketahanan suara kita. Maka akan sangat baik ketika itu bisa dilakukan rutin. Lalu, selain ketahanan suara, itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengontrol grogi. Karena grogi itu muncul dari adrenalin. Gitu ya, nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi saya mau tanya dulu nih ke siapa? Kak Andika. Kak Andika, ada nggak sih olahraga rutin yang memang sudah dijalani sejak lama? Ada nggak? Lari barangkali, Kalau berenang, olahraga rutin, iya, paling renang aja sih Bu, renang sama lari. oh, renang sama lari, ada ya. Ada ada jadwal khusus nggak? Iya, Misal satu ada, minggu ada. sekali, satu minggu dua kali, ada nggak? Kalau renang itu biasanya seminggu itu sekali, cuman kalau untuk lari seminggu itu 4 sampai 3 sampai 4 kali. Oke, oke. Bagus sekali Kak Andika, bagus ya. Kak Andika berarti sudah punya olahraga rutin. Kalau Kak Andika sudah punya, saya coba tanya ke Kak Estiapri. Kak Estiapri ada nggak olahraga yang dilakukan rutin nih, yang sudah dijalani Kak Estiapri? Mungkin lari aja sih Bu, tapi nggak terlalu rutin gitu. Oke, lari tapi nggak terlalu rutin ya Kak Estiapri. Iya, Oke, sip. Bagus ya Kak Andika dan Kak Estiapri sudah punya olahraga yang iya. biasa dijalani. Tapi nih bagi teman-teman yang belum atau Kak Estiapri tadi bilangnya saya olahraga Bu tapi belum ada jadwal khusus begitu ya spesifik yang harus dijalani setiap saatnya. Nah, silakan boleh untuk dibuat seperti itu. Kenapa? Karena supaya ketahanan suaranya tadi bagus atau bisa posturnya. Nah, mungkin saya ya tidak seperti Kak Andika atau Kak Estiapri yang olahraganya adalah lari begitu ya. Mungkin kan orang identik kalau public speaking gitu ya, kalau bersuara lari biar napasnya bagus gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah olahraga yang rutin. Saya biasanya ambil gym. Mungkin orang kan bingung, apa dampaknya dia terhadap suara ya? Tapi kan olahraga itu sebetulnya nggak hanya dampak kepada suara ya, karena public speaking itu bukan hanya tentang suara, tapi body language kita, posturnya kita. Nah, kenapa saya pilih gym adalah saya berusaha untuk bagaimana postur saya terlihat bagus ketika public speaking. Misal contohnya latihan-latihan angkat beban. Saya kasih contoh satu mungkin Bapak Ibu kalau misalkan suka gym atau mau memulai gym itu juga boleh ya. Saya tuh suka kalau ketika berbicara di bagian apa namanya? Di bagian punggung dan juga di bagian lengan sini gitu ya. Saya pengen tuh terlihatnya bagus gitu ya, posturnya tegap, tegak dan terasa percaya diri begitu. Maka yang saya lakukan di gym itu sebentar saya ambil contoh. Nah, misal ini beban ya misalkan ya, ini 2,5 atau 5 mungkin bagi teman-teman. Nah, saya biasanya gunakan gerakan ini, saya taruh di atas, saya
Mbak, saya bawa ke bawah, di belakang leher dan juga punggung, lalu diulangi terus begitu ya. Mungkin yang di sini punya apa itu dumbbell begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan juga kalau misalkan mau posturnya bagus ya. Silahkan, boleh. Atau mungkin bisa juga menggunakan gerakan-gerakan lain ketika ada di gym. Jadi boleh sekali Bapak Ibu ya olahraga apapun. Karena yang paling penting juga bagaimana Bapak Ibu bisa mengontrol adrenalinnya itu supaya tidak mengganggu fungsi otaknya ketika sedang berbicara. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah olah rasa. Jadi, olah rasa, Bapak Ibu, bagaimana cara latihannya? Latihannya sangat mudah sekali. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan, itu bagus, tapi yang belum, silahkan boleh dilakukan ya. Jadi, yang pertama untuk mengolah rasa adalah, silahkan Bapak Ibu sebelum tidur ya, boleh dicatat juga. Sebelum tidur ya, coba diingat-ingat, siapa sih hari ini yang bikin aku kecewa, sakit hati, marah, bikin kesel? Diingat-ingat siapa orangnya itu. Sebelum tidur itu juga, ketika sudah diingat-ingat, maka silakan dimaafkan supaya ketika Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu sudah tenang gitu ya dengan perasaan yang selalu baik dan juga positif begitu ya. Jadi pas bangun-bangun itu udah nggak ada rasa benci, dendam dan yang lainnya. Maka itu akan berdampak baik ketika memang dilakukan terus-menerus terhadap perasaan kita. Bagaimana cara penyampaian kita saat berbicara, ketenangan kita begitu ya. Beda dengan orang-orang yang punya dendam yang cukup tinggi begitu ya kepada orang, rasanya pembawaannya akan lebih tidak tenang gitu ya, lebih rasanya gerusak-gerusuk begitu ya. Jadi silahkan ya, boleh juga menggunakan olah rasa itu. Nah, kalau sudah bangun tidur, maka silakan dipegang tangannya, dipegang mukanya, hidungnya, dirasakan masih bisa bernafas. Nah, maka syukuri, begitu ya. Dengan sering kita memaafkan dan bersyukur, Bapak Ibu, maka itu akan berdampak juga terhadap bagaimana penyampaian kita saat kita berbicara, begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa melakukan ini, olah rasa ya. Halnya sederhana sekali, tapi ketika Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari, maka itu akan berdampak baik terhadap pembawaan Bapak Ibu, begitu ya. Lalu olah suara pastinya akan kita bahas nanti cukup banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Kenapa ini macet ya? Oke, selanjutnya adalah, oke kita langsung saja ya Bapak Ibu. Tugasnya. Oke, kita bahas tugas terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Untuk tugasnya, silakan boleh dipahami juga. Yang diminta yang di request ya Bapak Ibu ya. Nanti tugasnya itu bentuknya adalah link saja. Jadi tuliskan identitas, lalu di situ dilampirkan linknya, link YouTube-nya. Ya, jadi bukan file videonya, tapi link YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti akan coba untuk upload di YouTube, lalu linknya itu yang dikumpulkan via PDF ke saya. Tapi kasih identitas juga ya, Bapak Ibu ya, supaya tidak tertukar nih nanti tugasnya. Jadi silakan seperti itu. Nah, lalu yang dinilai itu apa saja sih? Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang betul disesuaikan. Audiensnya itu siapa sih? Begitu ya. Lalu bagaimana bahasa yang digunakan untuk menghadapi audiens tersebut? Karena kemarin juga ada yang bertanya, Bu, audiens saya itu anak-anak muda yang gaul dan yang kayaknya easy going. Kalau saya mau pakai bahasa yang tidak formal boleh nggak? Oh iya, boleh saja ya. Asalkan disesuaikan audiens ya. Kecuali misalkan audiensnya adalah Bapak, Ibu guru dan dosen. Terus kita pidatonya pakai bahasa-bahasa gaul begitu ya. Rasanya akan tidak cocok. Maka silahkan Bapak Ibu bisa disesuaikan lagi bahasanya dengan audiensnya itu siapa. Lalu yang kedua adalah iya tadi ya, ini bisa body language ya. Body language-nya itu bisa digunakan secara tepat juga. Nanti saya berikan contohnya bagaimana ya. Karena mungkin kebanyakan orang ketika berbicara ada body language-nya, tapi body language-nya itu biasanya dominan seperti ini saja begitu ya. Ya, tidak bervariasi. Nanti saya berikan tipsnya untuk variasi-variasi hand gesture maupun nanti body language yang lain. Lalu yang ketiga adalah boleh kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan
salin dia boleh, atau mau menggunakan gambar-gambar diedit-edit saat pidatonya itu juga boleh. Tapi kalau mau original saja, mau fokus kepada pembawaannya itu juga boleh ya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk berkreasi atau disesuaikan dengan cara pembawaannya masing-masing karena setiap orang tuh punya personal brandingnya yang mempengaruhi cara bicaranya gitu ya, pembawaan bicaranya. Jadi silakan boleh disesuaikan dengan itu. Nah, kalau Bapak Ibu juga mau belajar mengenai personal branding, saya juga sudah lampirkan materi ya. Mungkin saya lupa di sesi berapa, mungkin sesi 2 kalau tidak salah. Di pengayaan, silakan boleh dicek lagi kalau masih bisa diakses. Di sesi 2 itu boleh di screenshot, kalau bisa di-download, download aja begitu ya. Karena personal branding itu juga penting sekali ketika kita membangun kualitas public speaking kita. Nah, tapi kita coba beralih ya dari public speaking, dari personal branding tadi kepada 3 hal yang paling penting ketika kita belajar berkomunikasi, khususnya berbicara, gitu ya. Karena berkomunikasi kan ada banyak, ada menulis, ada mendengarkan. Nah, kali ini kita fokus kepada berbicara. Jadi, kalau kata Albert Mehrabian dari surveinya, bahwa yang paling dilihat ketika kita menggunakan skill public speaking kita itu apa sih oleh audiens? Yang pertama, 55% ternyata yang paling diperhatikan adalah body language, body movement, penampilan kita. Itu yang paling dilihat, visualnya. Jadi, ketika kita mau menggunakan skill public speaking kita, kita lihat dulu penampilan kita bagaimana, body language-nya kita perhatikan baik-baik. Kita coba persiapkan baik-baik, bukan hanya suara saja. Nah, baru yang kedua, nilainya 38% ternyata diperhatikan oleh audiens apa? Vokalnya, artikulasi, intonasi, tone-nya bagaimana, kapan jedanya, begitu ya. Itu kedua yang paling diperhatikan. Lalu yang ketiga apa? Ternyata yang ketiga 7% yang diperhatikan adalah kalimatnya, susunan kalimatnya, begitu ya. Jadi substansi kalimat itu ternyata kadang tidak terlalu diperhatikan justru oleh audiens. Maksudnya itu faktanya dari sebuah riset dan survei begitu ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata tidak, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak mempersiapkan dengan baik. Jika Bapak Ibu mempersiapkan bagian kata-kata atau kalimat atau verbal itu dengan sangat baik, maka itu akan mempengaruhi apa? Voice tone-nya dan juga body movement. Jadi saling berkaitan. Sehingga walaupun perhatiannya hanya 7% oleh audiens, tapi bukan berarti tidak dipersiapkan dengan baik. Jadi kita juga harus belajar ketiganya. Nah, kita akan coba membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penampilan dulu ya, sebelum kita ke gesture. Penampilan. Bapak Ibu silakan perhatikan penampilannya ketika menghadapi beberapa jenis audiens ya. Ketika Bapak Ibu audiensnya ya, kita sudah tahu, kita sudah riset kepada panitia atau penyelenggara bahwa audiensnya itu dress code-nya menggunakan kaos begitu gitu ya. Oke, kalau misalkan menggunakan kaos artinya Bapak Ibu minimal boleh satu level di atas mereka. Kalau audiens pakai kaos berarti kita pakai kemeja. Lalu kalau audiensnya pakai kemeja, kita boleh pakai apa sih? Kak Murni, kalau audiensnya pakai kemeja, satu level di atas kemeja apa ya biasanya ya? Oke, Kak Murni mungkin sedang em, sambil bekerja. Kak Riko, menurut Kak Riko, kalau audiensnya kita pakai kemeja, artinya kita boleh pakai apa ya? Satu level di atas itu, ada nggak Kak Riko? Oke, ya, Iya Bu, ya kalau audiensnya mungkin kalau audiensnya pakai kemeja, kitanya pakai apa buat ngimbanginnya gitu. ya apa tuh Kak Riko? Pakaian formal mungkin ya Bu. Pakaian formal ya. Menurut Kak Riko, eh, apa ya jenis pakaian formal yang bisa digunakan ketika audiens itu pakai kemeja, Kak Riko, supaya levelnya itu di atas kemeja gitu. Mungkin jazz. Pintar sekali. Betul sekali, Kak Riko. Jadi kalau audiens Ya, Iya, kalau audiensnya pakai kemeja, berarti kita sebagai seorang pembicara yang di depan bisa pakai jas. Supaya apa? Supaya satu level di atas mereka, supaya diperhatikan oleh mereka. Jadi kalau kita sama aja sama mereka, ya kita ya itu akan menurunkan kualitas kita diperhatikan. Kenapa? Karena ya sama aja gitu ya. Misal, oke, karena audiensnya pakai jas semua, kita udah di level paling atas nih pakai jas juga. Apa yang bisa membedakan? Yaitu yang kedua adalah warnanya.
Jadi mentor saya tuh pernah bilang seperti ini di siaran ya saat saya jadi presenter. Kita itu tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk menggunakan baju warna merah di antara ratusan dan ribuan orang yang pakai baju abu-abu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita dipercaya untuk berbicara di depan, artinya kita bisa dipercaya juga untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Cara mendapatkan perhatian mereka adalah apa? Ya berarti kita harus berbeda dari mereka. Bisa kita menggunakan warna yang lebih berani daripada mereka, seperti itu ya. Jadi silakan boleh di-adjust lagi, lihat audiensnya siapa. Dan riset kepada penyelenggara atau panitia itu penting sekali ya Bapak Ibu. Saya mau cerita dulu. Saya juga pernah punya pengalaman. Saya bisa berbicara seperti ini karena ini juga berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya pernah waktu itu diundang jadi narasumber di acara ospek ya atau PKKMB. Kan biasanya kalau ospek, oh pakai alma mater nih, begitu ya. Sama semua nih atau pakai kaos lah. Biasanya ada kaos universitas gitu ya, pakai PKKMB. Dan pikiran saya adalah, oh pasti dress code-nya adalah pakai kaos PKKMB atau ospek gitu. Jadi saya nggak perlu lah tanya ke penyelenggara atau panitia gitu ya. Dengan bedanya saya nggak perlu tanya ke mereka. Dan saya juga dengan percaya dirinya datang ke sana, pakai jas hitam, pakai celana hitam, hijab hitam, dan turtleneck abu-abu gitu. Nah, saya kaget. Ternyata apa? Ternyata audiensnya, ya anak-anak ospek ini ada dress code-nya juga. Dress code-nya adalah pakai kemeja hitam gitu ya. Udah saya pakai baju hitam, mereka juga pakai hitam gitu, moderatornya juga pakai hitam gitu ya. Jadi eh, rasanya saya menyesali dari situ ya. Kenapa sih saya nggak tanya dulu, nggak konfirmasi dulu, nggak riset dulu ke penyelenggara. Ada nggak sih dress code-nya mereka? Dan ternyata itu sangat penting sekali. Karena itu juga mempengaruhi. Mungkin bagi saya yang rasanya cukup terbiasa berbicara di depan umum, rasanya ya itu gangguan kecil begitu ya. Tapi bagi mungkin orang-orang yang baru mau memulai untuk melakukan hal tersebut, untuk membiasakan public speaking, rasanya takutnya dikhawatirkan itu akan mempengaruhi kepercayaan dirinya begitu ya. Takutnya nanti kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang menumpuk akan jadi grogi. Sehingga riset kepada penyelenggara itu ada satu hal yang sangat penting untuk menurunkan rasa grogi itu ya. Jadi masalah penampilan saja Bapak Ibu harus riset dulu, harus tanya dulu ke penyelenggara seperti apa gitu ya. Itu penting. Nah, kalau kita sudah clear dengan penampilan, ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan yaitu hand gesture. Nah, ini penting juga kalau misalkan Bapak Ibu sering ada meeting online pakai Zoom. Nah, itu kan kita posturnya nggak terlalu terlihat ya Bapak Ibu ya, body language-nya juga nggak terlalu terlihat. Tapi yang paling terlihat adalah hand gesture kita ya, hand gesture kita. Nah, biasanya orang ketika menggunakan hand gesture akan lebih banyak dominan seperti ini, begitu ya, menjelaskan ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, kita harus bervariasi supaya apa tadi? Supaya diperhatikan oleh audiens ketika kita memang menjadi seorang narasumber atau kita menjadi orang yang memang diberi tanggung jawab untuk berbicara saat itu. Begitu ya. Nah, dengan cara apa? Saya mengenalkan di malam hari ini ada tiga yang bisa digunakan, yang sangat sederhana, yang silakan boleh dicoba juga, begitu ya. Yang pertama adalah saya perkenalkan dulu hand gesture leveling. Kalau saya putus-putus, mohon diinformasikan ya Bapak Ibu ya. Sepertinya tadi putus-putus ya. Oke, sebentar. Oke, saya sambil baca. Oke, oke, sip. Nah, yang pertama adalah leveling ya, Bapak Ibu ya, leveling. Leveling itu contohnya bagaimana? Leveling itu contohnya misal, Bapak Ibu sedang bercerita mengenai saat jalan-jalan ke gunung gitu ya. Bapak Ibu boleh cerita, saat masih di bawah, saya bertemu dengan binatang-binatang bla 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 gitu ya. Saat di tengah, saya waktu itu menemukan, oh ternyata banyak yang camping di sana. Oh, saat saya paling atas gitu ya, saya bisa melihat pemandangannya sangat indah sekali gitu ya. Nah, jadi level bawah, tengah, dan atas ini kita namakan sebagai hand gesture leveling. Silakan boleh digunakan dan rasanya akan cukup banyak juga penggunaan ini ketika berbicara ya, karena kadang banyak orang juga yang menggunakan level ketika berbicara. Jadi silakan boleh digunakan Bapak Ibu leveling ya. Nah, lalu yang kedua adalah pointing. Nah, saya juga mau coba untuk menekankan beberapa hal ya ketika pointing ini. Mungkin bagi beberapa daerah ketika kita menggunakan pointing ini akan aman-aman aja. Tapi mungkin bagi beberapa daerah yang misal contohnya di Jogja begitu ya.
Kalau di Jogja kan ketika kita nunjuk aja rasanya tuh nggak sopan gitu ya, apalagi audiensnya jauh lebih sepuh dari kita begitu. Jadi biasanya kita ganti dengan seperti ini begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan boleh diperhatikan juga audiensnya siapa ya. Tapi kalau audiensnya adalah orang-orang yang usianya mungkin di bawah kita, nah kita boleh sering-sering pakai pointing gitu ya untuk menekankan sesuatu hal. Kita yakinkan gitu. Apakah Anda tahu? Nah, itu boleh ya pointing ya kalau usianya di bawah kita. Tapi kalau lebih tua dari kita atau daerahnya memang eh, cukup sensitif ketika kita menggunakan pointing, maka itu juga perlu diperhatikan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah listing. Ini juga ini sangat amat bisa sering digunakan ya, karena contohnya nih seperti ini. Misal, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mengatasi rasa grogi. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara berpenampilan yang baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara bermake up yang baik untuk menghadapi audiens. Misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi, satu, dua, tiga itu adalah salah satu bentuk dari hand gesture. Ya, namanya listing. Jadi Bapak Ibu ketika nanti praktik ya buat video pidato, silahkan boleh diperhatikan juga ya untuk penggunaan hand gesture-nya. Jadi kalau bisa tidak monoton seperti ini saja, boleh menggunakan listing, boleh menggunakan pointing, and then boleh menggunakan leveling. Atau boleh juga yang lain kalau Bapak Ibu mau mempelajari lagi. Karena di sesi keberapa saya lupa, itu saya juga memberikan video tentang berbagai macam hand gesture ya. Kalau misalkan mau dicoba diulik lagi, ditambah lagi boleh gitu ya. Jadi nanti saat praktik membuat video itu cukup bervariasi untuk hand gesture-nya. Dan jangan lupa karena di videonya ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu nanti mau menggunakan potret atau landscape. Saya persilahkan boleh landscape, boleh potret. Tergantung kreativitasnya Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah tidak boleh tercrop ya, harus pas untuk di layarnya ya. Jadi pokoknya visual itu harus dijaga. Ini apa namanya? Misal contohnya ini di Zoom, ini kan landscape ya. Jadi tidak boleh terpotong kepalanya. Kalau bisa diberikan space sedikit ya Bapak Ibu ya, untuk ketika kita take videonya. Jadi proporsional. Tapi kalau misalkan kepotong nanti berarti terganggu visualnya. Padahal visual tadi adalah yang paling diperhatikan audiens ya. Jadi tidak boleh nanti ada yang terpotong. Kecuali bagian sini ya, Bapak Ibu ya. Tapi silakan gunakan proporsional seperti ini. Oke ya, kalau bisa bagian kanan dan kiri itu dia masih agak kosong kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan alat bantu. Misal contohnya mau, oke, misal kita mau berbicara tentang atau mau mempromosikan eh hand apa ini? Pakai apa namanya sunscreen misalnya sunscreen gitu. Nah silakan boleh diperlihatkan visualnya sunscreennya gitu ya produknya boleh. Nah tapi kalau bisa tidak menutup seperti ini tidak mengganggu visual kita tapi bisa ambil sini bisa ambil kanan bisa ambil kiri atau boleh juga biasanya orang-orang akan menunjukkannya ketika membawa alat bantu itu di bawah dada begitu ya. Nah, itu juga boleh ya. Tapi kalau misalkan landscape seperti ini, boleh kanan, boleh kiri seperti itu. Lalu kita akan membahas juga mengenai teknik vokal ya Bapak Ibu ya. Saya lihat jamnya udah berapa ya? 20.30. Oke, berarti masih ada 1 jam lagi. Nah, jadi kita akan membahas mengenai volume, pitch atau nada, kecepatan artikulasi, dan yang lainnya. Saya mungkin agak cepat ya Bapak Ibu ya. Takutnya waktunya tidak cukup. Nah, silakan untuk volume bagi teman-teman yang punya masalah volumenya, susah untuk tinggi, susah untuk keras, maka silakan boleh latihan dengan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, dan bla bla bla. Boleh kenceng, lalu pelan lagi supaya bisa menyesuaikan. Ambil ambil lingkungan yang terbuka boleh juga mungkin sedang di pantai gitu ya boleh sambil latihan itu juga boleh atau lagi di balkon gitu itu juga boleh teriak-teriak aja gitu ya pakai huruf-huruf vokal supaya Bapak Ibu terbiasa tenggorokannya mulai bisa menyesuaikan ketika volumenya bisa tinggi bisa rendah seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah kita bahas selain volume kita bahas pitch atau nada ya Bapak Ibu ya. Saya akan berikan contoh-contohnya. Kalau misalkan kita punya nada suara yang
rendah, artinya kita bisa lihat contohnya adalah pembawa berita. Biasanya pembawa berita kan serius gitu ya. Terus suaranya berat. Nah, itu contohnya ketika nada kita itu rendah. Tapi kalau nada kita sedang ke tinggi, biasanya kita lihat ketika kita dengarkan penyiar radio gitu ya. Penyiar radio kan heboh, suaranya tinggi begitu ya. Nah, maka itu bisa dipastikan bahwa nada kita itu sedang ke tinggi. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menemukan ciri khas pitch atau nada kita sendiri? Itu ada salah satu cara ya. Caranya adalah di sini ada imitating. Jadi Bapak Ibu silakan dibayangkan siapa sih 5 orang atau 5 artis atau 5 public figure yang menurut Bapak Ibu itu suaranya bagus, jenis vokalnya suka dan mungkin sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Silakan di list siapa 5 orang itu ya. Lalu direfleksikan dari 5 orang itu, silakan ambil beberapa halnya, tapi penggunaan teknik imitating ya atau meniru ini tidak 100% ditiru. Misalkan nih, Kak Estiapri suka sama Nikita Willy karena pembawaannya yang lembut, keibuan begitu ya. Silakan tiru Nikita Willy, tapi tiru 20%, 30%-nya saja. Selebihnya tetap jadi diri sendiri. Supaya apa? Supaya ada kolaborasi dan justru menghasilkan orang yang punya unique value tersendiri begitu ya. Jadi silahkan boleh ditiru, tapi tidak semuanya. Ambil saja yang menurut Bapak Ibu itu bagus. Dan rasanya patut dan sesuai ketika saya tiru, begitu ya. Tapi tidak semuanya. Harus tetap mempertahankan value dirinya dan juga ciri khas dirinya, seperti itu. Nah, lalu kalau kita sudah bahas mengenai pitch atau nada, kita bahas juga silahkan. Setelah ini Bapak Ibu diukur kecepatan berbicaranya. Ada orang-orang yang punya kendala atau masalah ngomongnya kecepatan, ada yang kelambatan. Nah, idealnya itu sebetulnya seberapa sih kalau misalkan kita berbicara supaya nggak kecepatan dan terlalu lambat? Nah, range-nya adalah Bapak Ibu silahkan boleh stopwatch ya nanti. Sediakan juga bacaan, ada yang jumlahnya adalah 150 kata. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam rentang 120 sampai 150 kata bisa dibaca selama 1 menit ya, maka itu masih ideal. Tapi kalau di bawah 120 menit, 120 kata itu sudah 1 menit, maka itu terlalu lambat. Tinggal dicepatkan lagi saja. Kalau di atas 150 kata per menit, biasanya berarti itu terlalu cepat gitu ya. Jadi dilambatkan sedikit. Range-nya adalah 120 sampai 150 kata. Kenapa ada range-nya? Karena kan ada kata yang pendek-pendek, ada yang panjang-panjang gitu ya. Jadi kita menggunakan range. Range-nya adalah 120 sampai 150 kata per menit. Oke, sorry, sorry, sorry. Kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Oke, kita sampai... Sorry, sorry. Oke, kita sampai kecepatan ya, atau pace. Oke, oke. Nah, selanjutnya, silahkan untuk on cam semua ya, Bapak Ibu ya, karena kita akan praktik sana muka ya. Silahkan, saya tunggu on cam. Bapak Ibu, silahkan. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk on cam ya. Oke, yang belum bisa on cam, it's okay, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Silahkan, boleh dilakukan juga. Ketika memang Bapak Ibu sebelum berbicara cukup banyak ya di depan layar atau di depan banyak orang begitu. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana ketika Bapak Ibu mau memperjelas artikulasi. Sebetulnya banyak sekali caranya ya. Ada juga speed reading, ada. Namun ketika kita gunakan speed reading ini untuk praktik, rasanya takutnya waktunya tidak memungkinkan ya. Jadi silakan bisa gunakan senam muka ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa peragakan senam muka ini. Yang belum bisa on cam boleh tapi tetap ikuti ya. Nanti saya akan hitung. Hitungnya berapa? Mohon maaf ini typo ya, Bapak Ibu ya. Bukan menit tapi detik. Nanti saya akan hitung 1 sampai 8. Bapak Ibu silakan boleh ikuti gerakannya. Ya, gerakannya ya. Jadi gerakannya itu ada senyum, tapi senyumnya tidak hanya senyum biasa. Senyumnya itu betul-betul harus dimentokkan ya. Rasanya seperti
tertarik ke telinga gitu ya. Jadi harus senyum semaksimal mungkin gitu ya. Harus pokoknya rasanya ada yang tertarik gitu ya sampai ke sini. Maka silakan untuk senyum seperti itu. Lalu selanjutnya adalah nanti ada monyong juga. Jadi nggak perlu takut jelek ya. Mending jelek saat latihan daripada jelek saat kita tampil gitu ya. Jadi silakan untuk monyong. Kedua adalah buka mulut selebar-lebarnya. Karena itu juga akan mempengaruhi volume suara ya. Kalau tadi latihan suara dengan huruf vokal. Tapi sebetulnya ada orang yang volumenya kecil, masalah volumenya kecil karena apa? Karena kurang mangap ketika ngomong, begitu ya. Jadi silahkan bagi yang punya masalah volumenya kecil, mangapin lagi aja. Tetap ganteng, tetap cantik kok, tenang aja ya, walaupun agak mangap sedikit. It's okay, yang penting artikulasinya bagus dan juga jelas. Oke, kita mulai dulu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ya. Yang pertama adalah gerakannya senyum, senyum maksimal ya, senyum maksimal. Silahkan senyum maksimal. Saya hitung nanti bisa langsung untuk senyum ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita ganti lagi ya, monyong ya. Tenang aja, nggak jelek, masih tetap cantik. Nggak apa-apa monyong dulu kita ya. Oke, saya hitung nanti langsung monyong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, yang selanjutnya adalah dibuka lebar mulutnya ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, terima kasih banyak ya. Silakan gunakan mau setiap pagi begitu nggak apa-apa. Setiap sore, setiap luang, mau senam muka itu nggak apa-apa ya. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman punya masalah, suka belibet ketika ngomong, nah silakan gunakan senam muka ini. Kenapa seperti itu? Supaya ya tadi nggak belibet ya. Atau kadang begini, kadang eh walaupun kita sudah sering berbicara, tapi ketika kita misalkan habis mengerjakan administrasi banyak gitu ya, habis nulis banyak kan kita banyak diem ya, tiba-tiba kita bisa belibet. Kenapa? Karena otot-otot di mulut kita itu masih kaku, karena dalam seharian misalkan tidak digunakan, sehingga perlu senam senam muka ini begitu ya, supaya otot-otot di sekitar mulut dan juga mukanya dia bisa aktif kembali sehingga ekspresinya bagus, lalu juga artikulasinya jelas, tidak belibet begitu ya. Jadi ini penting sekali. Nah, selanjutnya juga ada praktik lagi untuk bisa memperbaiki artikulasi ya. Silakan boleh on cam, masih on cam Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan tunjuk ya. Saya akan tunjuk misal Kak Riko nomor satu, nanti Kak Riko langsung baca yang nomor satu. Kalau saya bilang Kak Andika nomor tiga, maka Kak Andika nanti silahkan baca nomor tiga. Kalau saya bilang Kak Estiapri, baca nomor empat. Silahkan Kak Estiapri baca nomor empat. Ini silakan boleh digunakan juga Bapak Ibu ya untuk setiap hari sendiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini namanya adalah metode tongue twister. Saya yakin Bapak Ibu familiar sekali ya bagaimana ada satu kalimat dengan rima yang hampir sama, dengan memuat huruf yang hampir sama juga cukup banyak dalam satu kalimat. Nah, silakan bisa gunakan itu bolak-balik dibaca ya. Kita akan praktik, silakan siap-siap. Kalau saya sebut nama dan nomor, silakan baca nomor tersebut ya. Yang pertama, Kak Davia nomor tiga. Yang mana, Ibu? Nomor tiga. Nomor tiga. Screen-nya belum pindah, Bu. Masih pada pace kecepatan. Oh, sampai masih masih di mana? Pace kecepatan, Bu. Oh iya, Iya, sebentar. Oke, saya oke, bingung. oke, wait ya. Saya coba.
Oh gitu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini apakah sudah berubah? Belum Ibu, masih loading. Oke, Oh, iya. sudah ya. Oke, aman? Iya Sudah Ibu udah. siap? Oke, nomor 3 ya kak ya. Iya. Toko Tony tutup tiap tengah tahun. Oke, sip. Lalu em, selanjutnya Kak Ardiles nomor 2. Ya, selamat malam Bu. Maaf baru bergabung. Siap-siap. Si Raja Rujuk, rujak rujakannya. Oke, sip. Nanti Kak Ardiles tolong ingatkan saya lagi untuk presensi ya. Tadi masih belum saya ubah. Oke. Oh ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, oke. Selanjutnya Kak Putri nomor 1. Ular lari lurus lalu lintas lurus. Oke, Kak Riko nomor 4. Kak Riko nomor 4. Oh iya Bu, papaku memaku paku di pakuan Pak Peki. Oke, Kak Andika nomor 2. Si Raja Rujuk, rujak rujakannya. Oke, Kak Estiapri nomor 3. Toko Tony tutup tiap tengah tahun. Oke, Kak Halwa nomor 1. Kak Halwa. Oke, mungkin sedang ada kegiatan ya. Kak Adrian nomor 3. Oke, masih di Zambia sama yang lain. Kak Rahman nomor 2. Pak Rahman nomor 2. Masih di jalan ya. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua. Kak Davia 1. Oh, masih off mic? Mhm. Ular lari lurus lalu lintas lurus. Oke, sip. Kak Estiapri nomor 3. Kak Estiapri. Oh, masih off cam, Kak. Off cam, off mic. Sorry. Masih off mic, Kak Estiapri. Masih off mic? Dinyalakan dulu mic-nya, mikrofon. Nah, Halo? nomor 3, ya. Nomor 3. Oke. Toko Tony tutup tiap tengah tahun. Oke, sip, Kak Andika nomor 4. Papaku memaku paku di pakuan Pak Peki. Oke, Kak Ardires nomor 1. Ular lari lurus, lalu lintas lurus. Oke, sip, Kak Riko nomor 3. Bentar Bu, habis makan Bu. Oh iya, iya. Tenang, tenang. Ditelan dulu, telan dulu. Nomor 3 ya Bu ya. Ya, betul. Nomor 3. Toko Tony tutup tiap tengah malam. Eh, Tengah tahun. tengah malam sering begadang ya. Oke, sip. Thank you, Kak Riko dan kawan-kawan yang lain luar biasa ya. Masih bisa mengikuti dengan sangat baik. Silakan juga bisa gunakan ketika memang kita mau ngomong banyak nih atau diminta apa presentasi sama atasannya gitu ya. Silakan bisa baca dulu tongue twisternya berulang-ulang kali supaya apa? Supaya otot-otot di dekat mulut kita itu panas dulu ya, nggak kaku. Maka bisa gunakan, bisa baca ini dulu gitu ya. Silahkan atau bisa baca buku tapi bacanya cepat. Misal kita baca satu atau dua halaman saja. Tapi dibaca itu dengan cepat dan keras. Nah, itu bisa digunakan juga supaya kita nggak banyak belibetnya ketika sedang berbicara atau sedang presentasi atau sedang pidato. Oke, sebentar, saya stop share dulu. Ini sepertinya error. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tongue twister sudah. Apakah ada lagi ya? Kita coba lihat. Ini mungkin agak panjang ya kelas kita di web 3 ini karena ini pertemuan terakhir ya. Semoga apa namanya? Bisa tersampaikan semuanya dengan cukup komprehensif juga karena ini juga akan
berkaitan dengan tugas yang ketiga, yaitu berpraktik nanti buat video untuk implementasi tugas-tugas yang sebelumnya seperti itu. Oke, untuk intonasi yang perlu diperhatikan adalah silakan Bapak Ibu untuk jeda, baik itu kita lihat titik, kita lihat koma, penekanan-penekanannya, begitu ya. Kadang ada yang tanya, Kak, gimana sih supaya intonasinya bisa bagus, bisa baik? Sebetulnya apapun itu ya, entah itu intonasi, entah itu cara pembawaan dan yang lain, kunci utamanya adalah kita terbiasa, begitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak tahu basic, tidak tahu dasar untuk latihan supaya membiasakan itu. Nah, intonasi ini silahkan Bapak Ibu juga bisa menggunakan metode imitating ya. Tadi, memperhatikan orang-orang yang menurut Bapak Ibu suaranya bagus, intonasinya bagus. Diperhatikan gimana sih cara mereka saat menghadapi titik, menghadapi koma, dan menghadapi penekanan-penekanan. Begitu ya. Jadi silahkan boleh tonton orang-orang yang menurut Bapak Ibu itu bagus ketika membawakan atau membicarakan sesuatu hal informasi begitu. Nah, saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Tapi saya juga mau disclaimer dulu bahwa ketika kita berbicara intonasi sama ketika kita berbicara jalan-jalan ya. Kalau kita jalan-jalan, kalau kita pakainya kereta, itu kan biasanya lurus, terus ya paling berhenti cuman sebentar-sebentar ya untuk ke stasiun berikutnya begitu ya. Tapi ketika kita berbicara public speaking, jangan samakan dengan seperti kita sedang naik kereta. Tapi samakan ketika kita sedang naik mobil. Kita bisa berhenti di Indomaret dulu, lama, pom bensin dulu, sholat, atau ke toilet gitu ya. Jadi ya, harus punya dinamika-dinamika tertentu ketika kita sedang membacakan sesuatu, nggak lurus terus gitu ya. Saya berikan contohnya ya, Bapak Ibu. Misal kalimatnya adalah ini yang ada di layar ya. Kalau misalkan ada bermasalah layarnya, silakan boleh konfirmasi di box chat ya. Jadi, kalimatnya adalah seperti ini. Public speaking penting karena membantu kita menyampaikan ide dengan jelas, percaya diri, dan meyakinkan di depan orang lain. Ya. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu kuncinya kita mau ngomong itu apa. Maka ditekankan bagian itu. Kita kan mau berbicara, kalau dilihat dari teks ini, kita mau berbicara kalau public speaking itu adalah satu hal yang penting, berarti kita harus tekankan penting, lalu kita juga mau berbicara kenapa public speaking itu penting, karena apa? Karena mau menyampaikan ide loh, karena berdampak terhadap percaya diri loh, karena berdampak untuk meyakinkan loh di depan orang lain, maka yang perlu ditekan ketika kita berbicara adalah bagian penting, ide, percaya diri, dan meyakinkan. Lalu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah komanya mana. Jadi santai aja, misal contohnya begini. Public speaking penting karena membantu kita menyampaikan ide dengan jelas. Berhenti dulu. Percaya diri, berhenti, santai, dan meyakinkan di depan orang lain. Gitu ya. Titik. Baru lanjutkan yang lainnya lagi. Jadi silahkan gunakan intonasi dengan baik supaya tercipta dinamika-dinamika ketika kita berbicara. Begitu ya. Perhatikan titik koma, perhatikan mana kata-kata yang perlu kita tekankan, mana yang tidak. Begitu ya, silahkan. Bisa nanti dibiasakan ya ketika sedang berbicara. Lalu ada juga saya mau berbagi tentang eh beberapa tips-tips sederhana yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk latihan public speaking. Yang pertama, sepertinya saya sudah mungkin menginformasikan ini ya, kalau misalnya ada yang bertanya, berbicara di depan cermin. Kalau ada Bapak Ibu yang rasanya punya masalah kepercayaan diri ketika sedang berbicara, maka silahkan sebelum berbicara, Bapak Ibu boleh bercermin terlebih dahulu ya. Misal, Kak Davia mau pergi ke kampus offline nih. Kak Davia sambil make up, sambil berbicara sama diri sendiri di depan cermin. Ih, aku cantik ya. Ih, aku percaya diri. Ih, aku pinter ya. Nah, maka ketika Kak Davia keluar rumah, menuju ke kampus, sampai ke kampus, afirmasi-afirmasi positif ketika berbicara tadi, itu akan rasanya mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita. Karena apa? Karena ada self efficacy yang dibangun dari afirmasi positif begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sebelum tampil di depan banyak orang, Bapak Ibu silahkan tanamkan diri sendiri dulu afirmasi positif agar kepercayaan diri itu muncul. Lalu kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah tentang kalau ngomong tuh bingung ya. Kalau udah di tengah-tengah, bingung mau ngomong apa lagi. Rasanya kosakatanya kurang begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau punya permasalahan kosakatanya kurang,
maka bisa menggunakan cara adalah mendefinisikan hal terdekat. Gimana contohnya mendefinisikan hal terdekat? Misal contohnya, Bapak Ibu lihat ya di sekelilingnya ada barang apa, ada benda apa. Misal, saya berikan contoh di dekat saya ini ada lipstick. Ya, ada lipstick di sini. Maka saya definisikan lipstick. Lipstick adalah bla bla bla. Fungsinya adalah apa? Pengalaman saya menggunakan lipstick adalah bla bla bla. Variannya ada warna apa saja, kandungannya apa. Ngomongin apapun tentang lipstick, coba pertama 3 menit. Rasanya sangat mudah, 3 menit. Tapi ketika dicoba, mungkin itu akan sulit, akan membuat kita berpikir, kita ngomongin apa lagi ya tentang lipstick. Karena apa? Karena tanpa kita definisikan lipstick, sebetulnya kita udah tahu ini gunanya untuk apa sih sebetulnya lipstick. Gitu ya. Jadi, apa ya, justru kesusahan-kesusahan itu, kesulitan itu, yang membuat kita berpikir, itu bagus. Karena ada proses kita untuk meningkatkan kosakata kita. Gitu ya. Ketika kita berpikir artinya oh ada tambahan kosakata-kosakata baru yang ketika itu kita biasakan tambahan kosakata-kosakata, kita diajak ngobrol apapun kita akan nyambung karena kosakatanya banyak di sini begitu ya. Jadi nggak tiba-tiba di tengah jalan kita diem, kita mau ngomong apa lagi ya, bingung, enggak, karena udah terbiasa untuk berpikir menambah kosakata baru gitu ya. Jadi silakan boleh digunakan juga misalkan handphone. Handphone adalah apa? Coba 3 menit. Hari ini 3 menit. Besok naik lagi 5 menit. Besok lagi naik 7 menit. Besok lagi 10 menit. Kalau udah bosan ganti benda yang lain yang ada di sekeliling kita. Begitu ya. Untuk menaikkan kosakata supaya nanti nggak bingung ngomong apa lagi ketika diminta untuk banyak berbicara. Lalu ada speed reading. Mohon maaf ini tipe ya. SPED bukan SPAD. Speed reading, jadi boleh tadi baca-baca yang cepat dan keras. Untuk apa? Untuk memperbaiki artikulasi. Bukan berarti ketika baca kita harus cepat terus, enggak. Tapi itu hanya untuk latihan saja, supaya artikulasi kita, otot-otot di sekitar mulut kita, itu bisa panas dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nggak belibet-belibet begitu ya. Ekspresinya juga jadi hidup ketika kita sedang berbicara. Lalu feedback, ketika kita sedang tampil di depan, silahkan minta teman kita untuk memperhatikan. Setelah itu tanya, tadi kurangnya di mana ya? Tadi kira-kira mana yang perlu diperbaiki sehingga Bapak Ibu tahu kekurangannya di mana. Next, ketika tampil lagi bisa solving kekurangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada jenis-jenis public speaking ya, silahkan Bapak Ibu mau menggunakan manapun ini bagus. Impromptu, manuskrip, memoriter, sama extempor. Biasanya saya tanya ya, karena ini waktunya sepertinya sudah hampir habis ya, belum ada sesi tanya jawab, jadi saya langsung jelaskan aja. Jadi banyak sekali metode public speaking, Bapak Ibu. Nah, metode public speaking ini semuanya bagus. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana penggunaannya. Jadi impromptu bagus, manuskrip bagus, memoriter bagus, extempor bagus. Tapi misal contohnya ada orang-orang yang ketika ditanya metode yang paling bagus mana? Oh, yang paling bagus adalah extempor, Bu, karena berisi outline-outline, jadi kita bisa improvisasi gitu ya, hanya garis besarnya aja. Nah, ini bagus digunakan ketika memang audiensnya adalah mungkin teman-teman terdekat kita, atau mungkin anak-anak yang lebih usianya lebih di bawah kita begitu ya, bisa menggunakan extempor ini. Tapi kalau audiensnya tiba-tiba Kak Ardiles diminta untuk jadi moderator, audiensnya adalah Bapak Ibu Menteri, tiba-tiba ada wakil presiden gitu ya, tidak mungkin kan menggunakan extempor. Maka Kak Ardiles akan menggunakan apa? Manuskrip. Jadi ditulis semua naskahnya dari awal sampai akhir mau ngomong apa aja. Kenapa? Karena bisa jadi kita salah ngomongin gelar, kita salah menyebutkan gelar saja, mungkin jadi masalah yang cukup besar gitu ya. Jadi kita harus lihat audiensnya itu siapa, eventnya bagaimana, sehingga kita mampu menentukan metodenya mana ya. Jadi tidak ada metode yang paling bagus, semua metode bagus tergantung eventnya apa dan audiensnya siapa. Lalu Bapak Ibu, kita akan coba langsung membahas ini ya, ada speed reading ya Bapak Ibu, tapi silakan nanti bisa latihan sendiri ya. Saya juga tadi sempat spill sedikit bahwa grogi, grogi itu muncul karena apa? Grogi itu muncul karena adanya hormon, adanya adrenalin dan juga kortisol yang meningkat. Sehingga ketika adrenalin dan kortisol itu meningkat, maka fungsi otak itu akan diturunkan. Padahal ketika kita berbicara,
otak ini akan bekerja gitu ya. Entah itu mengingat apa yang mau kita bicarakan atau mengingat urutan-urutan kita berbicara atau yang lainnya. Sehingga supaya kita bisa mengontrol kortisol dan adrenalin ini dengan cara apa? Olahraga. Kalau kita terbiasa olahraga, maka Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa mengontrol adrenalin itu. Sehingga berdampak apa? Ketika berbicara, grogi itu bisa teratasi ya, bisa dikontrol sama diri sendiri. Wait, ini error lagi ya. Kita coba untuk share screen ulang. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, masalah grogi. Ini juga kemarin sudah sempat saya bahas ya bagaimana caranya untuk mengatasi rasa grogi, Bapak Ibu sebentar. Hmm, oke. Ya, jadi bagaimana kita riset audiens, kita fokusnya bukan kepada penilaian, tapi fokusnya adalah kepada tujuan kita memberikan informasi dan wawasan yang baik bagi orang lain. Lalu gunakan juga eye contact ya, ajak mereka berbicara audiensnya, ajak mereka ngobrol yang di ujung belakang, yang di tengah, yang di depan gitu ya, agar terwakili orang-orang yang hadir, audiens-audiens yang hadir pada ruangan itu. Jadi kita nggak asik ngobrol sendiri ya. Lalu kita juga perlu menanamkan namanya rasa kepercayaan diri. Kenapa? Karena kepercayaan diri itu dia muncul kepada dua hal ya. Biasanya yang sering kita sering dengar, sering familiar adalah confidence. Tapi confidence saja nggak cukup kalau kita nggak punya efficacy. Kak Davia tampil cantik, percaya diri ketika ngomong lancar, itu terlihat confident sekali. Padahal ketika ngomong lancar, penampilannya sangat baik, Kak Davia juga punya yang namanya efficacy, kepercayaan terhadap diri sendiri dari dalam ya. Aku bisa, aku keren, aku cantik. Nah, itu adalah efficacy, meyakinkan diri untuk kepercayaan dari dalam sehingga muncullah confidence yang bisa terlihat dari luar seperti itu ya. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi. Tidak boleh dipilih salah satu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu ya. Lalu kita akan, oke, sebelum kita membahas tugas, ada lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan kepercayaan diri, silahkan boleh screenshot ya. Kalau bingung mau ngomong apa di depan cermin, silahkan baca ini. Baru keluar, supaya Bapak Ibu bisa terafirmasi positif, sehingga ketika keluar, jadi pribadi yang menyenangkan dan juga percaya diri. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu, em, saya akan coba untuk membahas juga kriteria-kriteria penilaian ya, tugas yang terakhir, yang ketiga. Silakan juga boleh diperhatikan ya. Yang saya akan nilai adalah kemenarikan topik dan relevansinya dengan situasi. Kemarin kan sebetulnya sudah dibahas pada naskah pidato ya, tugas pembuatan itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu mampu menyampaikan dengan menarik juga topik yang akan dibawakan ketika nanti berpidato dalam sebuah video. Lalu cara menyajikan pembukaan, isi, dan penutup. Bagaimana? Apakah body language-nya oke? Itu juga akan berkaitan sebetulnya kepada penilaian ketiga ya, kualitas bahasa verbal dan nonverbal. Bagaimana substansinya oke atau tidak, menyenangkan atau tidak, tapi tergantung ya kalau kita bahas topiknya agak serius ya, kita sesuaikan juga, nggak harus semuanya dibuat menyenangkan begitu. Lalu yang ketiga adalah, oh iya, yang kedua dulu, yang kedua yang perlu diperhatikan juga kesesuaian struktur ya. Pembukaan, isi, dan penutup enggak. Tiba-tiba isi dulu, pembukaannya yang tengah, kan itu agak berbeda gitu ya sama sama naskah yang sudah dibuat kemarin. Jadi silahkan boleh disesuaikan strukturnya ya, pembukaan, isi, penutup. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kualitas suaranya teman-teman, apakah intonasinya bagus, artikulasinya jelas, lalu volume suaranya oke. Kalau oke berarti bagus. Lalu nonverbal, body language-nya juga perlu diperhatikan. Jadi kriteria-kriteria ini diharapkan ada di video ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin hanya sekedar tag video, tapi silahkan ada beberapa kriteria yang akan dinilai seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perlu diperhatikan juga struktur tadi. Strukturnya harus disesuaikan dengan naskah pidato yang kemarin sudah dibuat. Ya, silahkan ada pembukaan dulu, menyebutkan topik, menyebutkan agenda, pikiran utama satu, dua, tiga, kesimpulan, dan yang lain-lain. Begitu ya, harus disesuaikan. Begitu. Lalu Bapak Ibu, karena ini pertemuan terakhir ya, nanti sebelum saya buka tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih bingung untuk tugasnya, silakan nanti boleh ditanyakan.
Kali ini pertemuan terakhir. Terima kasih banyak ya saya mau mengucapkan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah rajin untuk hadir. Semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Kali ini yang terakhir ya, web ketiga. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan yang cukup baik, bahkan lebih baik, begitu ya. Semoga silaturahminya juga masih tetap terjaga. Saya doakan Bapak Ibu supaya perkuliahannya lancar, nilai public speakingnya juga bagus. Insya Allah kalau Bapak Ibu ikut, webnya dari awal sampai akhir, tugasnya dikerjakan semua, rasanya nilai yang bagus itu akan sangat mudah untuk didapatkan begitu ya. Lalu Bapak Ibu, saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah aktif dalam kelas ya. Lalu juga sudah tadi on time, sudah disiplin. Lalu terima kasih juga tugas-tugasnya sudah diselesaikan dengan baik. Lalu juga diskusinya juga sudah diselesaikan dengan baik. Kalau ada kendala-kendala mengenai tes sumatif, kalau pada semester lalu itu sebetulnya tes yang digunakan untuk em, mengetahui sejauh mana sih Bapak Ibu sudah belajar begitu ya. Jadi sebetulnya itu tidak masuk ke penilaian akhir tes sumatif itu, hanya untuk mengetahui seberapa jauh sudah memahami apa yang sudah dibaca begitu ya di e-learning. Sehingga ketika ada kendala mungkin tadi saat mengerjakan tidak bisa atau ada hal yang lainnya, sebetulnya tidak apa-apa untuk dilewati, tapi tetap dicoba terus. Kalau ada solusi nanti dari Prodi, nanti saya sampaikan. Tapi kalau tidak ada solusi, berarti tetap apa yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa tes sumatif itu tidak masuk ke penilaian akhir, tapi masuk hanya ketika saya cek, oh ternyata Bapak Ibu sudah paham nih terhadap materi-materi yang ada di e-learning, begitu ya, hanya untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu paham, begitu ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, masih belum clear atau masih mau belajar-belajar public speaking, boleh keeping touch ke saya. Karena nomor WA saya nggak tahu ya bisa sampai kapan. Tapi boleh juga Bapak Ibu kalau mau secara profesional, mau bertanya atau mau ikut kegiatan-kegiatan public speaking yang biasanya saya isi, boleh sekali di LinkedIn saya, boleh dicari-cari ya. Kalau mau connect silakan juga. LinkedIn saya Diah Nadia Tuljana. Tapi kalau Bapak Ibu mau eh, kayaknya LinkedIn saya nggak punya karena dia gitu ya. Boleh juga kalau mau keeping touch bersama saya di Instagram saya karena saya aktif di Instagram ya. Kalau di media sosial lain mungkin saya nggak terlalu aktif. Itu ada di @diahnadia99 ya. Kalau Bapak Ibu mau connect dengan saya, mau ikut juga kegiatan-kegiatan public speaking atau biasanya saya juga sering mengadakan event-event riset. Kalau ada yang mau belajar ya, biasanya kan ada mata kuliah apa ya? Artikel ilmiah kalau tidak salah ya. Kalau di UT ada metode penelitian juga. Silakan kalau misalkan mau ikut ya, bisa keeping touch di LinkedIn. Biasanya saya share atau di Instagram @dianadia99. Tenang aja Bapak Ibu, kalau follow saya langsung fallback ya, karena saya cukup aktif kalau di Instagram. Kalau di LinkedIn mungkin nunggu 2-3 hari atau 1 minggu gitu ya. Oke, kalau begitu, setelah ini saya buka Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang masih bingung tugasnya, masih ada yang mau dikonfirmasi tentang public speaking. Silahkan saya berikan kesempatan ya. Boleh raise hand, boleh langsung on mic juga ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Oke, oke, Kak Diva ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh yang masih mau ditanyakan terkait tugasnya masih belum jelas, masih ada yang mau diklarifikasi, boleh sekali atau mau bertanya Bu. itu juga boleh. Iya, silakan. Siapa dulu nih ya? Oh iya, ya udah kakak itu dia Bu. Kakak satu. Oke, oke, Kak Riko mengalah ya. Ladies first dulu. Tadi siapa? Kak Putri ya? Kak Putri, silakan Kak Putri. Ya, halo Bu, selamat malam. Mohon Selamat maaf nggak on malam. cam ya Bu, karena Iya, masih di jalan. oke. Aman. Terkait apa tugas video itu Ya. dilakukannya itu harus dalam keadaan berdiri atau bisa dalam keadaan duduk Bu? Mhm. Apa harus setengah badan atau harus full badan atau gimana ya Bu? Oke, Baiknya. Terima kasih ya Bu. sip, Kak Putri. Kak Putri, tapi udah ada gambaran belum? Kira-kira kalau dibebaskan, Kak Putri mau ambil yang berdiri, mau ambil yang duduk, setengah badan, atau pakai platform apa? Bawa pakai Zoom, CapCut, atau video langsung, apa bagaimana? Kalau Kak Putri ada di bayangannya.
Kalau gambaran aku sih mungkin aku akan berdiri ya Bu. Cuman pengambilan gambarnya mungkin akan setengah badan. Ah, Karena oke. kalau kalau full badan eh, kayaknya kurang Mm-mm. kurang mendukung kameraku. Oke, sip kalau Jadi begitu. mungkin keadaannya sih berdiri tapi setengah badan boleh ya Bu? Oke, sip. Oke, Kak Putri, terima kasih ya. Oke, sebelum saya jawab Kak Putri, saya mau konfirmasi dulu nih Kak Ardiles ya, sudah saya ganti presensinya. Ada lagi yang lain kalau ada boleh konfirmasi ya, Bapak Ibu ya. Ini saya simpan dulu presensinya. Takutnya nanti lupa di save ya. Oke, oke. Oke, kita jawab ya pertanyaan dari Kak Putri tadi. Kak Putri bilang, oh kayaknya saya mau berdiri tapi setengah badan gitu ya. Kalau dari saya, ya selagi itu tidak dikomunikasikan di arahan tugas, saya pasti akan bebaskan kepada mahasiswa ya, Bapak Ibu ya, karena setiap mahasiswa saya rasa punya kreativitas. Justru ketika mahasiswa itu dibatasi, oh kamu harus berdiri, oh harus duduk, oh harus setengah badan, oh kamu harus make up, kamu nggak harus make up, kamu harus ini. Terlalu banyak aturan justru itu akan berdampak kepada pembatasan kreativitas kita juga gitu ya. Jadi kreativitasnya tidak berkembang. Jadi saya mau karena ini mata kuliahnya adalah public speaking yang justru banyak loh diminta untuk kita bisa mengembangkan kreativitas sehingga saya bebaskan Kak Putri mau duduk boleh. Mau berdiri boleh, tapi sesuaikan lagi sama naskahnya kayak gimana gitu ya. Nah, biasanya kan ketika kita pidato akan lebih banyak kita berdiri, apalagi kalau audiensnya itu adalah orang-orang yang cukup penting gitu ya, atau orang-orang yang usianya di atas kita. Tapi kalau duduk itu sebetulnya bukan kalau duduk itu sebetulnya kita bukan berarti tidak sopan ya, tapi itu terlalu santai untuk pembawaan dalam tanda kutip pidato. Jadi saya serahkan, silahkan, tapi disesuaikan lagi dengan naskah yang sudah dibuat. Audiensnya siapa sih begitu ya. Lalu kalau misalkan mau penggunaan PPT apa segala macam ya, mau disisipkan, sisipkan atau ada bagan-bagan atau informasi-informasi tertentu silakan boleh juga ya. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu, kakak mahasiswa, Kak Putri, mau berdiri boleh, bagus, mau duduk juga nggak masalah asalkan sesuai dengan naskahnya, mau setengah badan juga boleh. Yang paling penting adalah tidak diem aja, cuma ngomong aja datar gitu ya. Tapi ekspresinya harus, body language-nya intonasi, artikulasi, begitu ya, itu penting sekali. Kalau kesulitan, teksnya dihafal, silakan boleh pakai prompter, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting adalah jangan terlalu kelihatan baca gitu ya. Sesekali boleh ke kanan, ke kiri, kemana begitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga ke atas ya. Kenapa? Karena kelihatan banget mengingat-ngingat gitu ya. Jadi silahkan boleh gunakan beberapa strategi-strategi di mana ketika kita baca ya nggak terlalu kelihatan baca banget begini begitu ya. Jadi sesekali lah boleh ke depan layar, boleh ke samping, mungkin audiensnya banyak ya, jadi ada ke samping kanan, samping kiri begitu. Itu boleh. Begitu ya Kak Putri ya. Aman Kak Putri. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke mana ya? Kita ke siapa tadi yang mau bertanya? Ada lagi ya? Kak Riko ya? Tadi ya? Iya, Iya, Kak Riko ada pertanyaan apa nih? ya tadi pertanyaan udah sebenarnya udah kejawab sih Bu, soal itu yang kita boleh lihat soal tentang apa enggak. Ah, sorry, sorry. Kak Riko putus-putus nih. Halo, Ibu, udah Iya, jelas? iya, iya. Sudah. Iya, iya. Jadi tadi udah sebenarnya udah kejawab yang soal saya pengen nanya yang kita boleh lihat komentar apa enggak sambil lihat. Iya. Oke, oh prompter ya. Iya, aman Kak Riko kalau mau pakai prompter boleh ya, mau baca boleh. Yang paling penting nggak fokus baca aja gitu ya. Tapi ada apa namanya variasinya ya, strategi supaya nggak kelihatan baca. Begitu ya Kak Riko ya? Sama paling kita ada perkataan yang nggak sesuai naskah tuh ya nggak harus sesuai banget banget.
Oh, oke. Mau agak improvisasi ya supaya nggak ngafal banget atau nggak baca banget gitu, Kak Riko ya? Oke. Kalau seperti itu sebetulnya boleh-boleh aja, asal nggak loncat jauh sekali sama naskah yang sudah dibuat. Dan yang perlu diperhatikan adalah waktu ya. Waktunya itu kan 3 sampai 5 menit saja. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 5 menit. Harus cukup ya 3 menit ya, nggak boleh terlalu singkat juga 2 menit. Tapi harus ada range-nya antara 3 sampai 5 menit itu. Begitu ya. Jadi kalau misalkan mau improvisasi sedikit-sedikit, mau tidak terpatok banget sama naskah boleh, asal waktunya juga diperhatikan. Kadang kan kalau kita asik improvisasi lebih malah banyak begitu ya. Nah, jadi silakan boleh dikontrol untuk maksimal 5 menit saja dan minimal 3 menit. Seperti itu ya, Kariko ya. Aman? Iya, makasih Bu. Oke, ada lagi? Bapak Ibu yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Ada lagi? Sudah aman? Kalau sudah aman, boleh kasih reaction jempolnya, Bapak Ibu, silahkan. Oke, udah aman ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh. Oh, sudah ya, sudah aman ya. Oke, kalau begitu silakan on cam semuanya. Kita akan screenshot ya untuk bukti bahwa kita sudah melakukan em labnya di malam hari ini ya. Walaupun banyak yang terkendala, tapi semoga tadi sudah masuk semua ya yang terkendala ya. Silakan boleh on cam semuanya. Ibu, Iya, boleh silakan. mohon maaf izin bertanya sekali Boleh. lagi. Tapi Mm-mm. ini di luar topik tugas, Bu. Iya, boleh, boleh silakan. Terkait apa ujian UAS besok itu kan keterangan di kartu ujiannya itu uraian. Hmm, Apakah nanti juga harus membuat ini Bu apa tema public speaking atau bagaimana ya Bu? oke. Terkait UAS ya, Kak Putri. Sebelumnya kalau terkait UAS, kalau dari saya sendiri itu memang tidak terlibat ya Kak Putri untuk membuat soal-soal UASnya atau bahkan saya nggak tahu soal UASnya itu seperti apa karena di UT ini dibagi. Jadi kalau tutor ini kalau saya kan sebetulnya bukan dosen UT begitu ya, tapi saya adalah dosen dari perguruan tinggi lain yang direkrut oleh UT untuk membersamai Bapak Ibu belajar begitu. Jadi kalau terkait ujiannya mereka justru yang buat begitu ya. Jadi saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa, Kak Putri. Lalu arahan-arahannya bagaimana. Tapi semoga nanti Kak Putri ada kontak yang bisa dihubungi ya, Kak Putri ya, dari UT-nya masing-masing supaya bisa dikonfirmasi begitu. Sehingga nanti bisa jelas UASnya akan seperti apa. Begitu ya, Kak Putri ya. Mohon maaf ya, belum bisa menjawab kalau itu karena betul-betul tidak tahu apa namanya bentuk soalnya dan bentuk ujiannya seperti apa. Begitu ya, Kak Putri. Iya baik Bu, terima Oke, kasih ya Bu. oke. Boleh on cam, Bapak Ibu semuanya. Setelah ini saya akan tanya satu atau dua ya, Bapak Ibu untuk menyampaikan kesan pesannya ikut web bersama saya dan UT itu seperti apa di mata kuliah Public Speaking nanti boleh disampaikan begitu ya, satu atau dua orang saja nanti. Tapi kita dokumentasi dulu, silakan boleh on cam semuanya supaya jadi bukti bahwa kakak, Bapak Ibu di sini itu ikut web ya. Oke, ya karena hari ini banyak kelas ya, jadi saya agak ngos-ngosan sedikit. It's okay. Oke, silakan boleh on cam semuanya. Ya, silakan ya. Oke, saya hitung mundur, Bapak Ibu yang lain, silakan boleh langsung untuk bergabung ya, untuk on cam maksudnya. Oke, nanti boleh berpose seceria dan sesemangat mungkin ya Bapak Ibu walaupun sudah malam. Saya hitung mundur. Satu, dua, tiga. Oke, wait. Saya cek dulu.
Satu kali lagi ya, Bapak Ibu ya. Tahan sebentar, sebentar. Saya save dulu. Oke. Satu kali lagi, silakan boleh berpose aktif mungkin. Satu, dua, tiga. Oke, mohon maaf agak lama ya. Oke. Oke, setelah ini saya berikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesannya ya. Ikut web bersama dengan UT dan dengan saya. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan boleh. Siapa yang mau mewakili? Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Kak Andika, Boleh Ibu. boleh, silahkan. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Mhm. sudah sebagai dosen pembimbing kami ya untuk di